Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, di pagi hari ini sebelum kita mulai, apakah ada peserta didik yang tidak hadir? Semua. Semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan SDG terlebih dahulu. Ini ada video SDG dari Jepang. Nah, kita jalan-jalan ke Jepang terlebih dahulu. Ya Pak, sekali. Ayo, semuanya berdiri ayo. Nah, setelah sedikit ini saya mau tanya nih, kalian di rumah kalian pasti kan banyak sekali hewan-hewan kan di sekitar kalian. Ya Pak. Nah, apa saja yang hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian? Sapi, kucing, Wah, ayam, ayam, burung. Nah, hewan-hewan tersebut pasti punya ciri-ciri masing-masing kan, dan semua itu berbeda-beda. Coba sebutkan ciri-ciri hewan yang kalian sebutkan tadi. Kucing punya bulu banyak. Nah, Sapi mempunyai ekor dan tanduk. Ayam mempunyai dua kaki. Burung mempunyai sayap dan terbang. nah, kita adalah ciri-ciri hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Saya akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat mengenal jenis hewan yang ada di sekitar kalian, dan juga kalian juga dapat menjelaskan ciri-ciri hewan berdasarkan kelompoknya, dan juga dapat menganalisis kesesuaian ciri-ciri hewan dengan kelompoknya kita. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Ini ada dua hewan. Yang pertama hewan apa ini? Siput. Siput. Yang kedua Sapi. Nah, yang kedua hewan ini sudah jelas pasti berbeda. Ciri-cirinya sudah jelas. Apa perbedaan antara siput dengan sapi? Coba sebutkan. Kalau ini seperti apa? Siput mempunyai cakar. Punya cakar. Dan ini tidak mempunyai cakar. Kalau ini Kaki, ada punya kaki empat. kaki empat. Dan ini Punya kaki. setelah itu yang ini Berlendir. lendir. Dan ini Tiga berlendir. tidak lendir. Nah, tapi Pak, kenapa di atasnya ada tulisan invertebrata dan vertebrata? Jadi ini adalah termasuk golongan invertebrata dan vertebrata.
data, di mana nanti akan dijelaskan dalam video. Tolong perhatikan baik-baik ya. Iya, Pak. Kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita belajar sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah buku, belalang, lemah, dan tunggang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan itu? Iyalah, ada juga lintah laut, hidra, tanda laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di dalam air. Contohnya itu adalah kakak. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi kakak dewasa, kakak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Reptilia, kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh, seperti pinguin dan burung otak. Burung memiliki paruh. Bentuk paruh burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir, kita lihat hewan bumi atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai tanda susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat adalah hiu, kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Nah, itu adalah tadi penjelasan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Apa itu tadi hewan vertebrata? Hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalau hewan invertebrata, Tidak memiliki tulang belakang. oke. Nah, kalian sudah paham ya maksud dari tadi apa itu hewan vertebrata dan invertebrata. Selanjutnya saya akan membentuk kelompok kalian untuk 3 sampai 4 kelompok berisi 3 orang, berisi 3 anggota. Lalu kalian mengerjakan RKPP ini dan cara mengerjakannya yaitu pertama kalian bisa menggarisi dari gambar hewan ini sesuai dengan jenis-jenisnya. Selanjutnya ini jenisnya gambar dengan nama hewan dan jenisnya. Langsung saya bagikan. Gimana? Apakah ada kesulitan? Ya. Apakah ada yang sudah selesai? Ya. Jika sudah ada yang sudah selesai, bisa satu kelompok maju untuk presentasi hasil dari kalian. Silakan. Oke, 5 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil yang sudah kami kerjakan. Di sini yang pertama ada gambar pertama termasuk ke dalam reptil. Yang gambar kedua buku termasuk ke dalam apes.
Ada kegiatan kedua yaitu memperhatikan gambar dan tulis kelas hewan interpretator berdasarkan jenisnya. Gambar pertama hewan berpori, gambar kedua ini hewan berongga, gambar ketiga ini gambar cacing, gambar keempat hewan bertubuh lunak. Yang kelima ada hewan yang tubuh luas. Yang terakhir hewan berduri-duri. Baik, tepuk tangan untuk kamu yang sudah menjelaskan. Nah, karena semua sudah selesai, langsung saja kita berbincang soal evaluasi untuk memastikan bahwa kalian sudah paham tentang materi yang saya sampaikan. Soal evaluasi ini saya berikan satu orang satu lembar dan tidak boleh menyontek masing-masing peserta didik, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Apakah sudah selesai? Sudah. Jadi dikumpulkan. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, saya mau bertanya dulu, apakah masih ada kesulitan tentang materi yang saya sampaikan? Tidak. Sudah semua ya? Tidak. Nah, apakah menyenangkan pembelajarannya? Menyenangkan. Nah, cukup itu pembelajaran hari ini, kita bisa lanjutkan besok. Mungkin cukup itu saja. Sebelum pulang kita bisa berdoa dulu. Bisa berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah selesai, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Kita bisa pulang bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.